Jadi sepengetahuan admin dan sepengamatan admin, sepengalaman juga ya, untuk DZ atau Dark Zone yang punya logo atau gambar pisau ini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada game di Division 2 yang admin mainkan saat ini, dan ya buat kamu yang baru main mungkin pernah memperhatikan, atau buat kamu yang sudah cukup lama main game ini, memperhatikan di bagian map. Ini dia, di bagian map ini. Nah, yang admin bahas kali ini tuh pingin soal DZ ini, nih DZ atau Dark Zone. Dark Zone di game di Division 2 tuh ada 3 tempat, ada yang DZ East, DZ South, dan DZ West. Nah, kalau kamu perhatikan lebih terperinci lagi, di sini ada logo yang muncul ya. Kalau kita jauh, ini kursornya, itu muncul logo kayak apa ya? Kontaminasi bahan kimia mungkin. Sedangkan ada juga yang muncul logo seperti ini. Ada tambahan pisau bareta. Kalau nggak keliru pisau bareta ya. Nah, apa sih bedanya antara DZ yang ada pisau, logo pisau atau gambar pisau ini dan gambar merah, warna merah, dengan DZ yang nggak ada pisaunya? Jadi sepengetahuan admin dan sepengamatan admin, sepengalaman juga ya, untuk DZ atau Dark Zone yang punya logo atau gambar pisau ini, itu dia punya standarisasi yang nggak ada. Gimana ya nyebutnya? Jadi misalkan kamu punya karakter yang gear setnya itu dan weaponnya itu tinggi, itu sangat berpengaruh di DZ yang ada gambar atau logo pisaunya ini. Ya, istilah sederhananya itu yang paling kuat yang menang di DZ ini, karena dia nggak ada normalisasi atau standarisasi. Karena kalau kamu misalkan ketemu pemain yang punya gear set, punya senjata, punya status yang tinggi, itu bakal lebih memungkinkan untuk menang atau lebih berpotensi untuk menang melawan player yang punya gear set di bawahnya atau lebih rendah. Jadi istilahnya di sini ya lebih longgar peraturannya. Sedangkan untuk DZ yang nggak ada gambar pisau seperti ini, DZ West untuk saat ini, dan DZ East, itu dia gear setnya dinormalisasi atau distandarisasi. Jadi ketika kamu main ketemu player lain, misalkan PvP, player versus player, itu gear set dan weapon kamu itu distandarisasi. Jadi ya ada imbang lah, walaupun memang pastinya nanti gear set yang kamu mainkan itu juga berpengaruh, tapi di sini lebih ketat aturannya. Jadi statistik gear set dan weapon kamu itu distandarisasi. Nah, untuk standarisasinya berapa itu ya tentu developer yang lebih tahu ya. Tapi untuk yang di DZ yang ada gambar pisau itu lebih longgar. Jadi siapa yang kuat dia yang menang untuk DZ yang ini. Dan karena siapa yang kuat dialah yang menang, maka biasanya DZ yang ada gambar pisaunya ini itu jauh lebih ramai. Ya karena ya mungkin mereka ingin ngetes build-nya apakah ya sudah mumpuni, kuat dan sejenisnya. Dan tentunya ini juga berpengaruh pada rate dari senjata atau gear eksotik yang di drop. Ya, jadi DZ yang ada gambar pisau ini itu rate untuk senjata dan gear setnya itu yang eksotik, atau mungkin senjata yang warna kuning, gear set yang kuning, yang tulisan kuning, itu jauh lebih banyak dropnya di sini. Bahkan mungkin bisa kamu nggak temukan di tempat lain. Walaupun DZ ini masing-masing setiap hari itu diganti ya untuk ini dia target lootnya. Contoh untuk saat ini tuh ini striker. Yang ini apa nih? Ya ini future inisiatif. Ini memang ganti-ganti, cuman ya itu tadi. Kalau DZ ada gambar pisaunya ini, dia rate untuk senjata eksotik dan gear set eksotik, dan mungkin senjata-senjata lain atau gear set lain yang warna kuning yang sulit kamu temukan, itu bisa jadi dia jatuh di sini, di drop di sini. Ya random memang dia jatuhnya di mana, kamu ngalahin siapa, atau mungkin kamu ngerebut gear set atau weapon punya orang lain. Tapi yang jelas di sini rate-nya lebih tinggi. Nah, soal rate-nya itu berapa persen ya tentu developer yang tahu ya. Karena admin juga coba cari-cari nggak detail untuk rate-nya ini berapa. Nah,
untuk si DZ yang ada gambar pisaunya ini juga itu nggak selalu ada di south ya, di selatan. Sebelum-sebelumnya itu lebih sering muncul di west, jadi nggak selalu ada di south. Dia juga bisa pindah tergantung dari mekanis game ini. Algoritmanya dia ngatur pindah-pindah, yang intinya dia nggak hanya stay di satu tempat saja. Nah, buat kamu mungkin yang mau ngetes gear set dan weaponnya, ya bisa di DZ yang ini, yang ada logo atau gambar pisau baretanya ini. Tapi buat kamu yang cuma sekedar farming, ya main aja di DZ yang biasa seperti ini. Karena sebenarnya DZ ini enak kok untuk farming, terutama farming senjata eksotik. Kalau misalkan nggak senjata eksotik juga farming XP atau SHD juga enak di sini. Untuk farming semisal resource yaitu field report juga lebih enak justru di DZ karena ya itu tadi dia landmarknya deket-deketan. Contohnya DZ South ini dia deket-deketan. Dan juga musuhnya nggak sebanyak kalau kamu nyelesain control point. Cuman itu tadi harus hati-hati karena di DZ ini ya ada rogue. Kalau admin nyebutnya pengkhianat ya. Karena ya itu tadi kalau sudah dapat gear atau senjata yang sudah terkontaminasi kemudian kita ditembak oleh player lain, bisa saja lootingan kamu itu diambil mereka. Jadi enaknya sih ya kalau farming cari aja tempat yang aman, tapi kalau mau ngetes gear set bisa ambil yang gambar senjata atau gambar pisau ini. Ya, koreksi aja kalau keliru ya, ini based on pengalaman admin ketika main game di Division 2. Tentunya buat kamu yang veteran jauh lebih tahu dari ini, apalagi buat kamu yang mati hidupnya ada di Dark Zone. Kalau admin jarang di Dark Zone, lebih sering di tempat-tempat biasa. Semoga bermanfaat, silahkan like, subscribe, dan bagikan channel ini ke teman-teman kamu. See ya!